Para murid kocar-kacir, ketakutan, tercerai-berai. Tapi ketika Yesus bangkit, Yesus tetap mencari mereka, melibatkan mereka, memberi salam damai bagi mereka. Mangkir, pengkhianatan tidak dibalas dengan ketidaksetiaan, tapi sebaliknya, tetap dibalas dengan sapaan dan dilibatkan. Yesus mengajak para murid untuk menjadi saksi. Makam-makam kosong bahwa Yesus tidak ada di makam itu bukan menjadi bukti yang kuat, tetapi kebangkitan Yesus yang menampakkan diri berkali-kali. Kisah bab 1 ayat 3. Berkali-kali Yesus berulang-ulang menampakkan diri. Dan itu fakta imanen bagi para murid untuk memberi kesaksian akan kebangkitannya. Saya rasa relevansi inilah yang bisa dihidupi oleh para murid zaman ini, di mana kebangkitan Yesus juga sampai hari ini masih menjadi permasalahan, terutama mereka yang menolak. Bagaimana kita bisa memberi kesaksian imanen Yesus yang bangkit. Tuhan telah mengantar kamu masuk ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Semoga hukum Tuhan kamu renungkan selalu. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara, selamat pagi dan berkah dalam. Kita akan mendengarkan dua kesaksian gembira tentang kebangkitan Yesus. Maria Magdalena dan Maria ibunda Yakobus mempunyai berita besar itu kepada para rasul, dan Petrus berbicara bangga tentang imannya akan kebangkitan Kristus. Kebangkitan itu merupakan awal iman yang berani dan penuh sukacita. Sebab di atas segala kesulitan dan kesedihan, memancarlah kegembiraan Yesus yang telah bangkit. Mari kita awali ibadah kita dengan menyadari, mengakui dan menyesali atas segala kelemahan, keterbatasan, dosa-dosa kita di hadapan Allah. Saudari-saudara yang terkasih, berita tentang kebangkitan Yesus Kristus itu ada beberapa informasi yang dapat kita peroleh dari bacaan Injil hari ini. Yang pertama, dari kalimat awal, pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita besar. Ini pengalaman teologis akan Allah, tremendum et fascinosum, rasa takut dan sukacita bercampur. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Titik, dua kalimat, ayat 8. Menarik karena justru kebangkitan Yesus pertama-tama disaksikan oleh bukan 12 rasul, tapi justru kepada para perempuan. Perempuan itu pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari-lari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Titik. Jadi justru perempuan-perempuan itulah yang memberitahukan para murid bahwa gurunya atau Yesus sudah bangkit. Injil yang dibacakan atau kita dengar hari ini dari Matius. Kalau ibu, bapak, saudari-saudara, frater, bruder, suster mengingat kemarin hari Minggu dalam misa hari raya, kalau nggak salah diambil dari Lukas apa ya. Setelah diberitahu Yesus bangkit, ironinya murid-murid tidak percaya. Matius tidak menulis. Kalau ibu bapak masih memegang buku yang Trihari Paskah itu, dibuka bacaan Injil di hari raya Paskah hari Minggu kemarin. Para murid menyampaikan kepada para perempuan menyampaikan kepada para murid tidak percaya. Lalu dua orang berlari. Petrus berlari, lalu disusul oleh murid yang lain, dikatakan demikian. Murid yang lain lebih sampai lebih dahulu, tetapi tidak masuk ke makam. Petrus yang berlari lebih kemudian masuk ke makam dan melihat fakta-fakta itu dan menjadi percaya. Ironi, 12 rasul diberitahu tetapi tidak percaya, baru mereka membuktikan. Tapi yang ditampaki pertama itu justru para perempuan. Apa relevansinya bagi gereja? Menurut hemat saya, hal ini searah dengan ajakan gereja untuk memberikan porsi atau kesempatan
di dalam hidup menggereja yang tidak melulu terkesan selalu didominasi atau dikuasai oleh kaum pria atau laki-laki. Saya rasa Yesus juga tidak eksklusif hanya memperhatikan atau hanya 12 rasul yang semua adalah laki-laki. Faktanya adalah bahwa fakta dalam iman tentu saja, kebangkitan Kristus pertama kali yang diberi kesempatan untuk menyaksikan kebangkitannya justru bukan orang laki-laki, justru bukan 12 rasul, tetapi justru perempuan-perempuan yang pagi-pagi buta itu pergi ke kubur. Yang dominasi kaum pria itu sebenarnya adalah tradisi Yahudi yang sangat patriarkal. Suara perempuan belum tentu langsung mudah dipercaya. Itu sebabnya kita bisa menangkap bagaimana para rasul tidak mudah percaya. Karena tentu mereka hidup dalam nuansa konteks budaya tradisi keyahudian, di mana suara perempuan belum tentu mudah dipercaya. Maka dua murid mau membuktikan langsung, pergi ke kubur. Ini informasi yang pertama yang kita dapat dari kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua, berita tentang kebangkitan Yesus itu masih menjadi polemik, khususnya di dunia keyahudian. Ayat terakhir coba Bapak Ibu baca. Dan cerita ini itu cerita apa? Cerita tentang Yesus yang bangkit. Kalimat-kalimat di awal tadi, di mana di antara mereka mencoba dalam tanda kutip menutup-nutupi, membuat berita yang lain. Intinya supaya jangan menceritakan Yesus bangkit, entah diambil oleh para murid dan sebagainya. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ayat 15, Matius bab 28 ayat 15. Jadi kebangkitan Yesus Kristus menjadi masalah, polemik. Lalu apa relevansinya bagi gereja atau para murid? Kebangkitan Kristus tampak sekali bukan hanya untuk dirinya sendiri. Yesus yang bangkit masih Yesus yang satu dan sama sebelum Yesus wafat. Jadi dia selalu melibatkan para muridnya, selalu mendatangi para muridnya, selalu memanggil para muridnya untuk terlibat ambil bagian. Mereka yang dipanggil di pantai Genesaret atau Tiberias, mereka yang dipanggil itu, Yesus yang bangkit dari kematian juga menjumpai mereka-mereka yang dalam tanda kutip telah memungkiri, telah berkhianat. Ketika Yesus disalib, para murid kocar-kacir, ketakutan. Bukankah kamu murid orang itu? Bukan, saya tidak kenal orang itu, dan sebagainya. Yang adalah notabene kemana-mana bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka kocar-kacir tercerai-berai. Tapi ketika Yesus bangkit, Yesus tetap mencari mereka, melibatkan mereka, memberi salam damai bagi mereka. Mangkir, pengkhianatan tidak dibalas dengan ketidaksetiaan, tapi sebaliknya tetap dibalas dengan sapaan dan dilibatkan. Yesus mengajak para murid untuk menjadi saksi. Maka makam kosong bahwa Yesus tidak ada di makam itu bukan menjadi bukti yang kuat, tetapi kebangkitan Yesus yang menampakkan diri berkali-kali. Kisah bab 1 ayat 3. Berkali-kali Yesus berulang-ulang menampakkan diri. Dan itu fakta imanen bagi para murid untuk memberi kesaksian akan kebangkitannya. Saya rasa relevansi inilah yang bisa dihidupi oleh para murid zaman ini, di mana kebangkitan Yesus juga sampai hari ini masih menjadi permasalahan, terutama mereka yang menolak. Bagaimana kita bisa memberi kesaksian imanen Yesus yang bangkit. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kristus yang bangkit dari alam maut takkan mati lagi. Maut takkan menguasainya lagi. Haleluya. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudaraku, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Terima kasih.